Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wangi Sore. Pemirsa, Pangeran Kerajaan Arab Saudi Al-Walid bin Khalid Al-Talal dinyatakan meninggal dunia setelah koma selama 20 tahun. Jenazah Al-Walid yang kini berusia 36 tahun itu rencananya disolatkan di Masjid Imam Turki bin Abdullah di Riyadh. Informasi lainnya pemirsa, keluarga murid yang ditampar guru di Demak meminta maaf kepada sang guru Ahmad Zuhdi setelah kasus tersebut viral dan mendapat reaksi dari publik. Pemirsa, inilah Wangi Sore selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di kota Surakarta, Jawa Tengah pada Minggu 10 Juli. Dalam pertemuan itu, Prabowo membahas hasil pertemuannya dengan sejumlah pemimpin dunia. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Sumber, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Minggu 20 Juli 2025. Setibanya di Pangkalan TNI Angkatan Udara, Adi Sumarmo, Prabowo langsung bertolak menuju kediaman pribadi Jokowi di Surakarta. Tiba di lokasi, Prabowo disambut langsung oleh Jokowi dan Iriana Jokowi yang telah menunggu kedatangannya di depan pintu gerbang kediaman. Momen keakraban tergambar jelas ketika Prabowo dan Jokowi bersalaman serta berbincang hangat sejenak sebelum melanjutkan pertemuan di dalam rumah. Suasana cair dan penuh kehangatan turut diperkuat dengan kehadiran Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang mendampingi dalam pertemuan tersebut. Prabowo turut didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan lainnya. Usai pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam, Prabowo memberikan keterangan pers kepada awak media. Kepala negara itu menyampaikan pertemuan dengan Jokowi berlangsung dalam suasana santai, serta membahas berbagai hal secara umum, khususnya mengenai hasil kunjungan luar negerinya beberapa waktu lalu. Prabowo juga menjelaskan bahwa ia menceritakan kepada Jokowi tentang hasil pertemuannya dengan sejumlah pemimpin dunia. Tak hanya itu, Prabowo juga menyinggung peluang kerjasama dengan sejumlah negara, serta pentingnya peningkatan produksi coklat nasional. Prabowo menyebut bahwa Jokowi juga mengikuti perjalanannya selama ke luar negeri. Sebab beberapa perundingan yang dilakukan Prabowo melanjutkan yang dirintis Jokowi. Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Gibran dijadwalkan hadir dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Editorium UMS Solo. Diketahui Kaisang Pangarep terpilih kembali sebagai Ketua Umum PSI dalam kongres itu. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa. Ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Prancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump.
Prabowo Subianto menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang digelar di Gedung Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saat memasuki ruangan, kader PSI menyerukan nama Prabowo dan mendukungnya 2 periode. Presiden Prabowo Subianto tiba di acara Kongres Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Gedung Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Minggu 20 Juli 2025. Prabowo yang didampingi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memasuki ruang Kongres sambil menyalami para kader PSI. Pada momen itu terdengar para kader PSI menyerukan nama Prabowo dan menyebut bahwa PSI mendukungnya 2 periode. Prabowo tampak tersenyum mendengarkan seruan kader PSI tersebut. Dia kemudian juga menyalami beberapa pimpinan dan elit partai yang tiba lebih dulu di arena Kongres. Beberapa elit yang tampak hadir pada kesempatan itu antara lain Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan, dan para pimpinan partai lainnya. Diketahui Prabowo memberi sambutan dalam acara Kongres PSI tersebut. Adapun Kongres PSI 2025 yang dihadiri oleh ribuan kader dari seluruh Indonesia itu digelar selama 2 hari pada 19 hingga 20 Juli 2025. Dari hasil Kongres hari pertama, putra bungsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep, kembali terpilih sebagai Ketua Umum PSI periode 2025 hingga 2030 lewat proses voting secara daring atau e-vote yang dilakukan para kader. Kaisang sebagai calon petahana terpilih menjadi Ketua Umum PSI dengan perolehan suara 65,28%, mengalahkan calon Ketua Umum lainnya yakni Ronald Asinaga atau Broron dan Agus Mulyono Herlambang. Selain melakukan pemilihan raya dan penetapan Ketua Umum, Kongres PSI 2025 juga memiliki agenda besar, yaitu di-branding partai menjadi Partai Super TBK dan pergantian logo menjadi gajah berwarna merah hitam. Prabowo Subianto mengaku tertarik dengan logo baru Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang memakai lambang berbentuk gajah. Prabowo mengakui bahwa gajah adalah salah satu binatang favoritnya. Binatang yang paling saya sayang adalah gajah. Presiden Prabowo Subianto tertarik dengan logo baru Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang memakai lambang berbentuk gajah. Prabowo mengakui bahwa gajah adalah salah satu binatang favoritnya. Hal itu dikatakan oleh Prabowo saat menyampaikan sambutan di acara penutupan Kongres PSI di Solo pada Minggu 20 Juli 2025. Prabowo awalnya berkelakar bahwa partai lain harus hati-hati dengan PSI karena logonya gajah. Selain itu, Prabowo juga memuji intel PSI yang bisa tahu isi hatinya. Sebab Prabowo selama ini memang sayang dengan gajah. Prabowo mengatakan bahwa perpustakaannya di Hambalang memakai lambang gajah. Bahkan, Prabowo juga mempunyai rencana untuk membangun konservasi gajah. Prabowo lantas bercerita soal dirinya yang didatangi oleh Lembaga Konservasi Hewan World Wildlife Fund. WWF meminta konsesi lahan Prabowo di Aceh untuk konservasi gajah. Lambang gajah, gagah perkasa.
simbol kuat penuh makna. PSI hadir membawa rasa untuk rakyat. Ayo berjuang bersama. Ini partai-partai lain harus hati-hati kita nih, ya. Gajah. Saudara-saudara, saya tidak mengerti ini PSI intelnya bagus sekali. Jadi PSI ini kok bisa membaca isi hatinya Presiden Republik Indonesia. Ini saya tidak ngarang, banyak yang dekat sama saya tahu betapa salah satu binatang yang paling saya sayang adalah gajah. Kaisang Pangarep kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Putra bungsu mantan Presiden Joko Widodo itu menang telak dalam e-voting Kongres PSI 2025 di Solo, Jawa Tengah. Kaisang Pangarep kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Putra bungsu mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu menang telak dalam e-voting Kongres PSI 2025 di Solo, Jawa Tengah. Kongres PSI digelar 2 hari, pada tanggal 19 hingga 20 Juli 2025 di Geraha Sababwana, Solo. Kongres itu menetapkan calon ketua umum yang dipilih melalui mekanisme pemilu raya. Tiga kandidat calon ketum PSI diantaranya adalah Bro Ron atau Ronald Ariston Sinaga, Agus Mulyono Herlambang, dan Kaisang Pangarep. Mereka bersaing memperebutkan sebanyak 187.000 suara melalui mekanisme e-voting. Hasilnya, Kaisang menang mutlak dengan meraih 65,28%. Selain menetapkan Kaisang sebagai ketum PSI periode 2025 hingga 2030, Kongres juga memperkenalkan logo baru. PSI yang di awal memakai logo merah, kini berganti dengan gajah kepala merah. Selain itu, nama PSI juga ada embel-embel lain memakai Partai Super Tbk. Di sisi lain, kehadiran Jokowi yang diberikan kesempatan memberikan sambutan menyatakan dukungan sepenuhnya buat PSI. Presiden 2 periode itu juga memuji performa PSI di pemilu 2024. Meski gagal lolos parlemen, karena hanya meraih 2,8%, PSI disebut Jokowi sukses bikin gebrakan. Namun, Jokowi mengingatkan agar PSI tak usah buru-buru mimpi bisa melenggang ke Senayan. Sementara itu, Kaisang yang sudah resmi kembali menduduki kursi Ketua Umum tampil percaya diri. Kaisang mengatakan pada periode pertama dia hanya diberi waktu 3 bulan untuk mengkampanyekan PSI. Sedangkan sekarang ia mendapat kesempatan 4 tahun untuk memimpin PSI.
periode yang lalu saya hanya diberikan waktu 3 bulan untuk mengkampanyekan PSI, yang dimana dari hasil survei yang seperti tadi dibilang oleh Dewan Pendiri Partai di pembukaan Kongres, survei kita hanya 0, seluruh kerja keras dari para anggota kader PSI di Pileg 2024 saya apresiasi sebesar-besarnya karena ada peningkatan 100% di tingkat DPRD tingkat 1 maupun 2. Periode yang lalu saya cuma punya 3 bulan, sekarang saya punya 4 tahun. Percaya sama saya. Mungkin orang menganggap kita masih gajah yang kecil, tapi gajah yang kecil itu tetap besar. Jadi lihat nanti. Setelah kasus penamparan siswa oleh guru di Karanganyar Demak viral dan menuai reaksi publik, keluarga murid akhirnya mendatangi rumah sang guru Ahmad Zudi untuk meminta maaf langsung dan mengembalikan uang denda. Setelah viral dan menuai reaksi luas dari masyarakat, keluarga seorang siswa di Karanganyar Demak akhirnya mendatangi rumah sang guru Ahmad Zudi untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Sebelumnya, keluarga siswa tersebut sempat meminta denda atas tindakan Zudi yang menampar anak mereka saat berada di kelas madrasah diniyah. Kedatangan keluarga siswa ke rumah guru tersebut didampingi sejumlah kerabat. Mereka menyampaikan permintaan maaf dan berniat mengembalikan uang senilai 12,5 juta rupiah yang telah diberikan oleh Zudi sebagai bentuk tanggung jawab atas insiden tersebut. Keluarga menyebut bahwa ibunda siswa sangat terpukul akibat tekanan dan kecaman dari masyarakat serta media sosial. Ibu kemarin agak sedikit namanya diviralkan karena orang perempuan takut. Ya takut gimana lah sama orang perempuan. Tapi niatnya kesini ikhlas, minta maaf keluarga Pak Yudi dan beserta mau mengembalikan uangnya yang dikasih 12,5. Dulu viralnya kan 25. Nah, ternyata memang yang diterima kita 12,5 nggak 25. Mau dikembalikan tadi. Tapi di pihak Yudi, Legowo tidak mau menerima. Diikhlaskan. Namun, niat tersebut ditolak secara halus oleh Ahmad Zudi yang menyampaikan telah mengikhlaskan uang yang diberikan dan memaafkan pihak keluarga. Zudi bahkan mengajak muridnya untuk kembali bersekolah seperti biasa tanpa perlu ada rasa canggung atau tekanan. Zudi sama Bu Malimah sudah melakukan islah. Tadi ada sempat poin-poin yang diberikan. Yang poin pertama terkait dengan minta maaf, yang kedua yaitu poin terkait dengan keinginan Bu Malimah untuk mengembalikan. Tapi dari keluarganya Pak Yudi menolak, biasanya sudah ikhlas diberikan kepada Bu Malimah kan gitu. Tadi berjalan seperti apa? Berjalan tadi alhamdulillah lancar, saling memaafkan kedua belah pihak dan tidak ada efek ke belakang, tidak ada dendam, dan biasanya dari pihak Bu Malimah sangat menyesali terkait dengan kejadian seperti ini. Dan saya harapkan
kepada semua masyarakat dan semua di media sosial menyeterilkan perkara ini karena perkara ini sudah selesai kan ada. Untuk tadi anaknya sempat nggak mau sekolah ya? Ya, Itu bener ya? sempat itu karena mungkin trauma ya Mas ya, tapi alhamdulillah kemarin juga sudah mulai masuk lagi. Sudah mulai masuk. Iya, sudah mulai masuk lagi. Oke, ada lagi mungkin? Mungkin ada harapannya Mas terkait setelah pelajaran hari ini? Oke, baik. Terima kasih untuk harapannya ke depan. Semoga kejadian-kejadian seperti ini, konflik atau permasalahan antara guru dan murid, atau sampai seperti ini lagi tidak terulang. Jadi untuk pembelajaran, untuk para guru juga lebih menahan untuk emosi dan murid juga untuk berlatih bersama. Dan semoga ini adalah terakhir kejadian antara murid dan guru. Gitu. Kasus guru madrasah yang menampar siswanya ini sempat viral dan menjadi perhatian publik. Tidak hanya warga biasa, sejumlah tokoh seperti Ketua DPRD Demak Zainul Fatah dan pendakwa Gus Miftah juga turut menyuarakan dukungan. Gus Miftah bahkan membantu membayar denda yang diminta keluarga siswa dan memberangkatkan Zuhdi beserta istrinya untuk menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Pangeran Kerajaan Arab Saudi Al-Walid bin Khalid Al-Talal meninggal dunia setelah koma selama 20 tahun. Kematian pangeran yang dikenal dengan julukan The Sleeping Prince ini diumumkan oleh ayahnya. Pangeran Kerajaan Arab Saudi Al-Walid bin Khalid Al-Talal meninggal dunia setelah koma selama 20 tahun. Publik mengenalnya dengan julukan The Sleeping Prince atau Pangeran Tidur selama ini. Kematian Al-Walid diumumkan oleh ayahnya, Pangeran Khalid bin Talal, dilansir Saudi Gazette. Jenazah Al-Walid yang kini berusia 36 tahun itu rencananya disolatkan di Masjid Imam Turki bin Abdullah di Riyadh. Diketahui Al-Walid koma sejak tahun 2005 setelah kecelakaan mobil yang mengakibatkan pendarahan otak parah dan cedera internal. Tragedi itu menimpanya saat menjadi mahasiswa di Akademi Militer di London, Inggris. Setelah kecelakaan tragis itu, Al-Walid dirawat di King Abdulaziz Medical City di Riyadh. Selama itu pula, dia hidup dalam koma dan dengan dibantu alat medis. Kisah The Sleeping Prince menarik simpati dari masyarakat dunia. Banyak jutaan orang menantikan kisah kesembuhan Al-Walid dari waktu ke waktu. Selama 20 tahun Khalid menolak pencabutan alat-alat dukungan kehidupan untuk anaknya. Dia meyakini bahwa masih ada harapan bagi putranya untuk pulih. Pada tahun 2019 sempat ada tanda-tanda pemulihan, di mana Al-Walid membuat gerakan kecil, seperti mengangkat jari atau menggerakkan kepala. Meski begitu, tidak ada kemajuan pemulihan sejak saat itu. Sebagai informasi, Al-Walid adalah cicit dari Raja Abdul Aziz, pendiri Kerajaan Arab Saudi. Status cucu dari Pangeran Talal bin Abdul Aziz membuat Al-Walid sebagai bagian dari garis keturunan langsung keluarga kerajaan. Lionel Messi mencetak 2 gol saat membawa Inter Miami menang telak 5-1 atas New York Red Bulls di lanjutan MLS 2025.
Brace tersebut mengantar Messi menyalip Cristiano Ronaldo dalam rekor gol tanpa penalti dengan total 764 gol. Lionel Messi kembali menunjukkan kelasnya di usia 38 tahun. Mega bintang asal Argentina itu mencetak 2 gol saat membawa Inter Miami menang telak 5-1 atas New York Red Bulls dalam lanjutan Major League Soccer 2025 pada Minggu 20 Juli pagi waktu Indonesia Barat. Dua gol tersebut tak hanya memastikan kemenangan besar bagi Inter Miami, tetapi juga mencatatkan tonggak sejarah baru dalam karir Messi. Ia kini resmi menyalip Cristiano Ronaldo dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa tanpa penalti. Tambahan 2 gol membuat Messi mengoleksi 764 gol non-penalti sepanjang karir profesionalnya, melewati rekor Ronaldo yang sebelumnya mengumpulkan 763 gol serupa. Menariknya, Lionel Messi berhasil menyalip torehan rival lamanya itu dengan jumlah pertandingan yang jauh lebih sedikit, yakni 167 laga lebih cepat dibanding Ronaldo. Di Liga Amerika sendiri, Messi tampil semakin tajam musim ini. Ia sudah mencetak 18 gol, menyamai perolehan Sam Zurich dari Nashville SC di papan atas daftar pencetak gol terbanyak atau Golden Boot MLS 2025. Sejak bergabung dengan Inter Miami pada pertengahan 2023, Messi telah membukukan 58 gol dan 26 assist dalam 68 pertandingan di semua kompetisi. Catatan ini menempatkannya sebagai salah satu pemain paling produktif di kompetisi Amerika Serikat. Sebagai perbandingan, Cristiano Ronaldo bersama Al Nassr mencatatkan 93 gol dan 11 assist dalam 105 pertandingan. Namun dari segi efektivitas, Messi unggul karena sebagian besar golnya dicetak dari permainan terbuka. Di Inter Miami, Messi hanya mencetak 2 gol dari titik putih. Sedangkan Ronaldo mencetak 25 dari 93 golnya di Al Nassr melalui penalti. Meski tak lagi bersaing dalam perebutan Ballon d'Or dan rivalitas keduanya sudah mereda secara personal, Messi dan Ronaldo tetap menjadi dua ikon besar yang selalu dibandingkan oleh penggemar. Setiap gol, assist hingga statistik kecil sekalipun terus menjadi bahan perdebatan yang membakar antusiasme dunia sepak bola. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus sore berikutnya setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyuscom.